adik-adik. Perkenalkan, nama saya Nurjanin Sanipulu dengan NIM 202042014 dari jurusan Pendidikan MIPA. Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Setelah menonton video pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa yang pertama, mengidentifikasi bentuk aljabar, dan yang kedua, menentukan hasil operasi hitung pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum masuk pada materi, simak baik-baik ilustrasi berikut. Perhatikan gambar yang terdapat pada papan. Jika terdapat pertanyaan, yaitu berapa jumlah kelereng yang ada, maka jawabannya yaitu 3. Dengan menggunakan pertanyaan yang sama, tentukan berapa jumlah kelereng yang ada. Jawabannya yaitu 1. Nah, bagaimana dengan jumlah kelereng yang terdapat dalam kantong? Ada yang tahu? Apakah 5, 6, ataukah 8? Bingung, bukan? Karena tidak ada angka pasti yang bisa menggambarkan berapa banyak isi kelereng di dalam kantong, maka yang seharusnya ditulis 6, 7, atau 8, kita bisa menggunakan huruf seperti X untuk mewakili jumlah kelereng yang belum kita ketahui. Kalian bisa memecahkan persoalan tersebut dengan cara memisalkan banyak kelereng dalam kantong dengan suatu simbol. Lalu, kalian bisa membuat bentuk matematisnya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dengan catatan, setiap kantong berisi kelereng dengan jumlah yang sama. Bentuk tersebut selanjutnya disebut dengan bentuk aljabar, dan operasi yang digunakan untuk memecahkan disebut operasi aljabar. Contoh, diketahui satu buah kelereng sama dengan 1, dan satu kantong berisi kelereng itu sama dengan X. Dengan catatan, setiap kantong memiliki jumlah kelereng yang sama. Ditanya, berapa banyak kelereng yang ada? Nyatakan dalam bentuk aljabar. Jika satu kantong sama dengan X, maka 2 kantong sama dengan titik-titik X. Jadi X ditambah X. Ada berapakah X-nya? Ada 2X. Kemudian, jika satu kelereng sama dengan 1, maka 3 kelereng sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi, bentuk aljabar dari 2 kantong kelereng dan 3 kelereng yang sudah diketahui sama dengan 2X ditambah 3. Di mana X sendiri itu menunjukkan kantong kelereng. Kemudian 2 itu menunjukkan banyaknya kantong kelereng yang ada.
atau menunjukkan banyaknya X. Kemudian 3 itu menunjukkan banyaknya kelereng yang sudah diketahui. Karena terdapat 3 kelereng yang sudah diketahui, maka sama dengan 3. Mari mencoba dengan keterangan satu bola basket sama dengan 1, dan X menunjukkan jumlah kotak bola, sedangkan Y menunjukkan jumlah tabung bola, di mana setiap kotak dan tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Tentukan bentuk aljabar dari gambar berikut, di mana satu bola basket sama dengan 1, jadi 2 bola basket sama dengan 1 ditambah 1, sama dengan 2 bola, atau dapat ditulis dengan 2. Kemudian lanjut, tentukan bentuk aljabar dari gambar berikut, di mana terdapat 3 kotak bola. Karena satu kotak bola sama dengan X, maka 3 kotak bola sama dengan X ditambah X ditambah X, atau sama dengan 3X. Di mana X itu mewakili kotak bola yang belum diketahui. Dan 3 itu mewakili banyaknya kotak bola tersebut, yaitu terdapat 3 kotak bola. Selanjutnya, bagaimana menentukan bentuk aljabar dari gambar berikut? Karena satu tabung bola sama dengan Y, jadi 2 tabung bola sama dengan Y ditambah Y, atau sama dengan 2Y. Di mana Y itu mewakili tabung bola yang belum diketahui isinya. Dan 2 itu mewakili banyaknya tabung bola yang belum diketahui isinya. Jadi terdapat 2 tabung bola, atau 2Y. Selanjutnya, bagaimana bentuk aljabar dari gabungan ketiga gambar berikut? Di mana terdapat 2 kotak bola, 3 bola yang sudah diketahui, dan 2 tabung bola. Di mana kotak berisi bola itu sama dengan X, jadi 2 kotak sama dengan 2X. Kemudian, 3 bola yang sudah diketahui, kita bisa langsung menulisnya dengan angka 3, karena sudah diketahui jumlah bolanya. Selanjutnya, karena satu tabung sama dengan Y, maka 2 tabung sama dengan 2Y. Kemudian, bentuk tersebut kita tulis kembali sesuai dengan urutan alfabet, mulai dari X, Y, dan nilai yang tidak memuat alfabet. Jadi, aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari operasi menggunakan huruf atau simbol untuk menggantikan angka yang tidak kita ketahui, misalnya X. X sendiri disebut dengan variabel yang merupakan simbol atau huruf yang mewakili bilangan yang nilainya belum diketahui. Kemudian 2 yang berada pada depan variabel itu disebut koefisien. Koefisien sendiri selalu melekat dengan variabel dan menunjukkan banyaknya variabel. Lalu 3 disebut dengan konstanta, yaitu merupakan nilai tetap yang sudah diketahui dan tidak akan berubah hasilnya. Perhatikan bentuk aljabar berikut,
yaitu 3x ditambah 4y ditambah 2. Tentukan unsur-unsur dari bentuk aljabar tersebut. Yang mana variabel sendiri merupakan simbol atau huruf untuk menggantikan nilai yang belum kita ketahui, yaitu variabel x dan variabel y. Ya. Kemudian, koefisien sendiri merupakan nilai yang menunjukkan banyaknya variabel atau yang biasa melekat dengan variabel. Bisa dilihat, terdapat dua nilai yang melekat pada variabel, yaitu 3 yang melekat pada x dan 4 yang melekat pada y. Jadi koefisien dari x yaitu 3 dan koefisien dari y yaitu 4. Kemudian konstanta yaitu nilai yang berdiri sendiri tanpa adanya variabel. Jadi konstantanya sendiri yaitu 2. Dalam aljabar, bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau selisih disebut suku. Perhatikan contoh berikut. Tentukan berapa banyak suku dari bentuk aljabar berikut, di mana suku merupakan bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, banyaknya suku yaitu terdapat 3 suku. Bagaimana dengan bentuk aljabar berikut? Tentukan berapa banyak suku dari bentuk aljabarnya. Terdapat 3 tanda operasi, yang dimana memisahkan 4 bentuk aljabar. Jadi, banyaknya suku yaitu sama dengan 4 suku. Perhatikan susunan gambar berikut. Mari kita pasangkan setiap susunan gambar pertama dan susunan gambar kedua sesuai dengan bentuk dan warnanya. Apakah ini pas? Tidak. Lalu, apakah ini pas? Ya. Apakah ini pas? Tepat sekali. Lalu apakah ini pas? Yeay, hore! Dalam aljabar, suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama disebut suku sejenis. Perhatikan susunan variabel berikut. Bagaimana jika terdapat koefisien pada setiap variabel tersebut? Bagaimana cara kita menentukan suku sejenis? Ingat, dalam aljabar, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Jadi, kita hanya perlu memperhatikan variabel dan pangkat dari variabel tersebut untuk bisa menentukan apakah sejenis atau bukan. Perhatikan susunan variabel pertama, yaitu terdapat 3x. Jadi, untuk susunan variabel kedua, kita hanya perlu memperhatikan variabel dan pangkat dari susunan variabel pertama untuk bisa menentukan mana suku yang sejenis. Karena 3x memuat variabel x dengan pangkat 1, jadi kita lihat pada susunan variabel kedua, manakah yang memuat variabel x dengan pangkat 1? Ya, 4x, di mana 4x memuat variabel x dengan pangkat 1. Kemudian yang berikut,
pada susunan variabel kedua terdapat 5Y, di mana memuat variabel Y dengan pangkat 1. Jadi, kita hanya perlu memasangkan dengan suku sejenis, yaitu pada variabel dan pangkat yang sama. Iya, 7Y, di mana 7 memuat variabel Y dengan pangkat 1. Kemudian yang berikut terdapat 2X kuadrat, di mana 2 memuat variabel X dengan pangkatnya yaitu 2. Jadi, untuk susunan variabel yang kedua, kita hanya perlu memperhatikan variabel yang sama, yaitu X dengan pangkatnya yaitu 2. Ya, tepat sekali. Yang paling penting, untuk menentukan apakah suku itu sejenis, kalian hanya perlu melihat variabel dan pangkatnya, tanpa perlu melihat koefisien dari variabel tersebut. Penjumlahan dan pengurangan operasi bentuk aljabar tidak dilakukan seperti operasi bilangan biasa, tetapi hanya dapat dilakukan pada suku sejenis. Perhatikan contoh berikut. Sederhanakan bentuk aljabar dari 4X ditambah 9 dikurang 5X dikurang 2. Langkah yang pertama yaitu kelompokkan suku sejenis. Ingat, suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Jadi, yang merupakan suku sejenis yaitu 4X dan min 5X serta 9 dan min 2. Langkah selanjutnya yaitu gabungkan koefisien dari suku yang sejenis. Kemudian, hitung semua nilai yang sudah dikelompokkan tersebut. Selanjutnya, min 1X hanya ditulis dengan min X. Lanjut, apakah min X masih bisa dijumlahkan dengan 7? Jawabannya tidak. Karena min X sendiri memuat variabel X, sementara 7 hanya merupakan konstanta yang tidak memuat variabel. Kemudian contoh yang kedua yaitu sederhanakan bentuk aljabar dari 2X ditambah 3Y ditambah 4X dikurang 5Y. Langkah yang pertama yaitu kelompokkan suku-suku sejenis, di mana yang sejenis yaitu 2X ditambah 4X dan juga 3Y dikurangi dengan 5Y. Kemudian, gabung setiap koefisien dari suku-suku yang sejenis. Langkah selanjutnya, hitunglah hasil dari koefisien yang sudah dikelompokkan tersebut. Kemudian diperolehlah hasil 6X dikurangi dengan 2. Apakah 6X masih bisa dijumlahkan dengan min 2Y? Jawabannya tidak. Karena bentuk aljabar hanya dapat disederhanakan dengan suku yang sejenis, di mana suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Jadi, 6X dan min 2Y memiliki variabel yang berbeda. Kemudian contoh yang ketiga, sebuah segitiga memiliki ukuran panjang sisi terpendek, yaitu 2X kurang 5 cm. Dan panjang sisi terpanjangnya yaitu 3X tambah 6 cm dan panjang sisi sisanya yaitu X ditambah 3 cm. Maka tentukan keliling segitiga tersebut.
Karena rumus keliling segitiga yaitu menambahkan semua sisinya, maka tinggal kita tambahkan semua sisi yang sudah diketahui, yaitu 2x kurang 5 ditambah dengan 3x tambah 6 ditambah dengan x ditambah 3. Langkah yang pertama yaitu keluarkan semua nilai dari dalam kurung. Kemudian kelompokkan suku-suku yang sejenis, jadi x dengan x dan konstanta dengan konstanta. Langkah selanjutnya yaitu gabungkan setiap koefisien dari variabel yang sejenis. Kemudian hitung setiap nilai yang sudah dikelompokkan tersebut. Untuk koefisien, hasilnya lalu dikalikan dengan variabel. Diperoleh hasil akhir yaitu 7x ditambah 4. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian, coba kalian kerjakan latihan soal berikut. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita bisa mengetahui apa itu aljabar dan bagaimana cara mengoperasikannya. Sekian pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa semuanya.